Rp1 juta untuk nonton timnas Indonesia saat ini. Apakah ini harga yang wajar? Sobat-sobat Papatola Football dimanapun kalian berada, kita akan coba memberikan analisa dari hasil rilis harga tiket tim nasional Indonesia untuk FIFA Series yang akan berlangsung di bulan Maret, tepatnya pada tanggal 27 dan 30 Maret. Sobat-sobat, sebelum kita lanjutkan analisa atau opini ini, jangan lupa kalian untuk like, share, subscribe, dan berikan komentar-komentar terbaik kalian, sobatku. Jadi GBK akan kembali lagi menggelar pertandingan tim nasional Indonesia, Timnas Garuda, tepatnya di ajang FIFA Series. Dan sebelum kita bicara soal taktik, pemain, ya, timnas calling, peluang timnas kita, ini ada satu topik yang juga ramai dibahas setelah kemarin dirilis oleh PSSI, dan yang menjadi bahasan kita adalah harga tiket. Memang mulai dari 150.000 sampai dengan 1 juta untuk satu pertandingan. Yang perlu ditanyakan saat ini adalah apakah harga ini masih wajar untuk nonton timnas Indonesia dengan kondisi saat ini? Atau justru ini menjadi tanda bahwa menonton timnas Indonesia di stadion semakin mahal bagi supporternya sendiri? Gimana nih? Untuk harga resmi ya, kalian bisa lihat di IG Garuda Calling, Garuda Timnas ya, Garuda Timnas. Itu memang di premium Barat dan Timur. Untuk hari tanggal 27 itu dari 750.000 sampai dengan 1 juta rupiah. Di Garuda West East itu 500.000 sampai dengan 750.000. Nih di layar sudah ada. Kemudian ada Garuda North dan South ya, utara dan selatan itu 300 sampai dengan 500.000. Nah, di atas upper itu dari 150.000 sampai 250.000. Ada juga paket bundlingnya ya, jadi digabung match 1, match 2 ya, tanggal 27, 2 tambah 30. Bundling. Itu bisa sampai dengan harga 1,5 juta. Jadi kalau secara struktur harga ini sebenarnya tidak jauh berbeda dengan pertandingan timnas Indonesia sebelum-sebelumnya yang berlangsung di GBK. Tapi kan konteksnya sekarang berbeda. Kalau beberapa tahun yang lalu, setahun setengah yang lalu, setahun yang lalu, atau beberapa bulan yang lalu, itu euforia timnas kita berada di puncak-puncaknya tuh. Euforia baru selesai Piala Asia, euforia kita di kualifikasi Piala Dunia. Jadi masyarakat memang menunggu kapan timnas untuk bertanding. Jadi stadion selalu penuh, war tiketnya sold out dalam hitungan menit. Nah sekarang kan situasinya sudah berubah ya. Jadi setelah kegagalan di putaran keempat kemarin, ya putaran keempat kualifikasi, itu boleh dikatakan langsung memang membuat anjlok ya euforia para fans. Memang masih mendukung timnas, tapi emosinya tidak lagi meledak seperti sebelumnya. Karena kan terbukti kemarin ada juga FIFA friendly match juga ya kan. Melawan Mali juga nggak nendang kan. Nah, walaupun harga tiketnya tidak terlalu mahal tapi nggak nendang juga. Jadi dalam kondisi seperti ini memang harga tiket itu jadi faktor yang jadi sensitif jadinya. Iya, karena kan di satu sisi PSSI ingin kembali meningkatkan euforia gairah para supporter, tapi kita melihat bagaimana ini dengan tiket yang saat ini sudah dirilis. Jadi ada hal yang membuat GBK penuh kemarin momentum, dan saat ini momentum itu sudah tidak ada lagi. Dan ini sebenarnya sudah masuk ke fase evaluasi dan penurunan ekspektasi. Karena memang FIFA Series ini bukan juga turnamen, bukan turnamen yang ada kecuali hanya poin saja ya, perbaikan poin. Jadi di satu sisi lawannya juga nggak menjual ini. Walaupun ada Bulgaria ini nggak terlalu menjual kan. Terus Kepulauan Solomon, Saint Kitts and Nevis. Jadi memang secara sporting value ini pertandingan ini hanya bersifat uji coba internasional dan lawan yang tidak terlalu menjual. Bukan tidak menjual memang ya.
Jadi bagi sebagian fans harga 500.000 sampai 1 juta itu terasa cukup mahal untuk pertandingan yang tidak menentukan apapun sebenarnya kecuali hanya poin saja. Jadi kalau apalagi sudah kita lihat ya di kolom-kolom komentar bagaimana fans membandingkan harga dengan negara lain. Di Jepang saja itu kisarannya hanya sekitar 120.000 sampai dengan 400.000. Kita range-nya dari 150.000 sampai 1 juta, kan jauh ini range-nya. Di Korea Selatan ya, kita tahulah bagaimana fanatisme supporter di sana. Tiketnya nggak terlalu mahal. Kalau dirupiahkan itu 200.000-an sampai 500.000. Di Thailand juga dari 100.000 sampai 300.000. Bahkan negara-negara yang ranking FIFA-nya jauh lebih tinggi dari Indonesia itu masih menawarkan harga tiket yang relatif lebih ramah bagi supporternya. Nah, di Indonesia justru sebaliknya ini. Harga timnas kita, tiket timnas kita itu kisarannya kemarin tuh paling murah 300.000 sampai dengan 1 juta lebih. Ya. Apalah yang Papa Tola terakhir nonton dengan Arab Saudi ya kalau tidak salah ya, bukan yang terakhir ya. Itu tiket Papa Tola itu harganya 1.250.000 itu baru di sudut ya. Nah, hal ini sering dikritik karena membuat supporter kelas pekerja ya semakin sulit jadinya untuk hadir ke stadion. Jadi kalau kita lihat baca-baca di kolom-kolom komentar respon supporter itu memang antara bangga dan mulai lelah ya. Yang pertama yang tetap mendukung. Ya bagi banyak fans menonton timnas di GBK itu bukan sekedar nonton bola saja, itu pengalaman emosional ya, bernyanyi chant Garuda, atmosfer merah putih, koreografi. Jadi bagi kelompok yang tetap mendukung ini harga tiket masih dianggap wajar. Tapi bagi kelompok kedua yang sudah mulai kritis ya, ini banyak mempertanyakan ini harga tiketnya. Argumennya sederhana aja argumennya. Jika lawannya bukan tim besar ya. Kalau kemarin misalnya Papa tonton timnas Indonesia Argentina itu uppernya 600.000 itu kita beli. Wajar yang kita tonton timnas Argentina kan, walaupun paling atas. Itu kalau bawah berapa lagi itu? 4 jutaan ada itu. Nah, jika pertandingan lawan bukan tim besar, jika pertandingannya juga bukan laga penting, jika performa tim sedang menurun ya, ini sedang menurun nih. Jadi harusnya tiketnya lebih ramah lah ya. Lebih ramah. Ini kalau menurut Papa Tola sih belum terlalu ramah ini, belum. Beberapa fans bahkan bisa membandingkan ya harga tiket klub Liga 1 yang juga lebih murah ya. Walaupun nggak apple to apple sih sebenarnya itu perbandingannya. Tapi ada beberapa faktor juga yang harus kita perhatikan ya dari strategi PSSI dengan era komersialisasi ini ya. Jadi dari sisi federasi kebijakan harga ini sebenarnya ada faktor-faktornya. Mungkin karena biaya operasional timnas meningkat ya. Kemudian standar FIFA untuk event internasional kan semakin tinggi. Standar pelaksanaannya ya, bukan standar tiketnya. Buktinya tiket malah lebih murah di luar negeri kan. Terus pengelolaan stadion GBK juga kan nggak murah, iya. Tapi apakah memang ini sudah harga terbaik untuk menangani 3 poin tadi? Termasuk juga harga terbaik ini untuk para fans yang hari ini harus tanda kutip diobati kekecewaannya. Jadi kalau tiket pertandingan ini jadi sumber pendapatan, boleh saja, tidak ada masalah. Sepanjang match aja ya antara harga dengan daya beli masyarakat dan juga euforia dan semangat para pendukung untuk menyaksikan langsung. Jadi dengan kata lain harga tiket adalah bagian dari model bisnis baru sepak bola Indonesia, itu sepakat Papa Tola. Tinggal sekarang ini bukan tiketnya tapi match enggak nih harga yang dijual dengan daya beli yang akan menonton, menyaksikan langsung. Jadi secara objektif ini memang unik nih harga tiket FIFA Series ini, tidak terlalu mahal ya. Tapi juga nggak murah gitu loh. Jadi memang perdebatannya sebenarnya di timing aja nih, timing pelaksanaannya ya. Kalau kemarin timingnya ini kita lolos ke Piala Dunia, wah ini mau lawan siapapun full ini. Full, mau berapapun full ya kan. Tapi ini kan kita baru anjlok, baru kalah, baru tersingkir dari perjalanan panjang yang sangat melelahkan ya. Tiba-tiba anjlok ya, wajar ya. Ini masih butuh rehat, masih butuh istirahat. Tiba-tiba disuguhkan pertandingan ini sih sebenarnya boleh saja untuk rindu nonton timnasnya, tapi ini dihadapkan dengan pilihan tiket seperti ini. Oke lah sobat-sobat,
Karena tiketnya dirilis ketika euforia timnas sedang turun, lawannya juga nggak terlalu menarik, ekspektasi publik juga sekarang sudah realistis. Jadi wajarlah dipertanyakan ya harganya ini apakah ramah untuk fans tim nasional Indonesia atau tidak. Silakan masing-masing bisa memberikan opininya, kolom komentar, jangan lupa untuk like, share, subscribe, dan berikan komentar terbaik kalian sobat. Sampai jumpa, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.